الحمد لله الذي وهبنا نعما متنوعة مثل نعمة الحياة ونعمة العقيدة الصحيحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita kaji masalah daripada babul udhiyah, bab daripada fikih penyembelihan atau yang disebut dengan berkurban. Kurban hukumnya khilaf ulama. Ada yang mengatakan hukumnya sunnatun kifayah, ada hukumnya fardu ain. Sunnatun kifayah mazhab kita Syafi'i, apabila dilakukan oleh satu orang di dalam rumah itu, maka seisi rumah itu sudah mendapatkan pahala. Jadi tidak mesti harus niatnya banyak, enggak, dia pahalanya saja mengalir. Umpama di rumah tu ada seorang isteri, 3 orang anak, 1 suami. Yang niat kurban ketika itu cuma isteri saja, maka anak dan suami itu sudah dapat pahala. Atau yang berkurban ketika itu anak saja, maka suami dan isteri, orang tuanya ni sudah mendapatkan pahala. Itulah yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i, al-ishtiraku fi thawbi la fi niyah. Perkongsian itu dalam pahala. Jadi di pahala bisa berkongsi, bukan dalam masalah niat. Ini dia. Jadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kita. Ustaz fulan berceramah, kata Ustaz fulan itu salah orang Indonesia selama ini dalam berkurban. Orang Indonesia berkurban 1 ekor kambing itu niatnya 1 orang, kata dia. Mestinya 1 ekor kambing itu bisa niat banyak orang di sana, kata dia. Tidak, dalam mazhab kita Syafi'i 1 ekor kambing memang niatnya cuma cukup 1 orang, tapi pahala orang lain bisa mendapatkannya. Pokoknya sunnatun kifayah. Kalau sunnatun kifayah berarti sunnah yang kita dibolehkan dan dianjurkan untuk melaksanakannya. Begitu dia. Kemudian kurban ada syarat dan ada beberapa hal yang harus dipatuhi daripada ibadah kurban itu. Mana dia? Ini kita masih diberi itu salah satu hikmah kenapa ibadah kurban ini boleh 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. 4 hari. Dibolehkan 4 hari daripada berkurban. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu kalau seandainya ada melanggar daripada larangan-larangan kurban ini, maka masih bisa berpeluang untuk mengulangnya kembali. Itu dia salah satu hikmah. Mungkin kakinya patah pas ditumbangkan, pas sapi kurban tadi ditumbangkan patah kakinya, itu sudah aib itu. Nanti kita jumpai nanti. Itu aib itu tak boleh untuk jadi kurban itu. Dalam arti kata tidak sah kurbannya kalau itu dijadikan kurban. Kan tahu kita kakinya patah itu. Di mana tahu kakinya patah? Itu kulai-kulai dia. Berarti patah kaki sapi tadi. Berarti jangan disembelih untuk kurban, ganti yang lain. Makanya panjang harinya, mungkin bisa diganti besok, bisa ganti besok, bisa diganti besok. Jangan langsung jangan untuk kurban, tak. Jadi untuk kurban tak bisa, tapi kalau untuk dijual boleh, tak apa-apa. Sembelih tapi untuk jual, tidak untuk kurban. Begitu dia. Ada beberapa aib-aib nanti.
Maka di sini disebutkan fasalli li rabbika wanhar, kan disebutkan di sana, maka salatlah karena Tuhan engkau, wanhar, dan berkurban. Jadi kita nanti akan membahas tentang syarat-syarat ketentuan hewan daripada hewan kurban itu. Fasalli, kapan waktunya? Waktunya itu setelah salat Aid. Dalam hadis sahih Muslim itu juga disebutkan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih kurban itu setelah melaksanakan salat. Maka di dalam ayat itu kan disebutkan itu fasalli, maka salatlah. Salat apa? Salat hari raya Idul Adha. Kemudian setelah itu wanhar, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi setelah salat hari raya Idul Adha baru kita berkurban. Jadi berkurban itu memang setelah salat. Wa waqtuha qadru salati rak'ataini min tulu'in tanqadi khutbataini, dan waktunya itu setelah 2 rakaat daripada salat Idul Adha. Min tulu'in, kapan salat hari raya Idul Adha itu? Min tulu'in, daripada terbitnya matahari, terbit matahari bukan terbit fajar ini. Taqtadi wa khutbataini, dan matahari telah terbit dan dilakukan pula dengan 2 khutbah. Jadi mana yang tak salat Aidil Adha, nak salat Aidil Adha di rumah, patokannya pokoknya terbit matahari salatlah. Boleh salat terbit matahari, salat, kemudian khutbah. Atau masjid-masjid yang masih melaksanakan salat, agar ingin cepat sedikit waktunya karena kurbannya banyak, buat seperti ini. Terbit matahari langsung laksanakan salat, tapi mesti harus 2 khutbah. 2 khutbah ni tak payah sebenarnya. 2 khutbah tu kan, satu khutbah kan rukunnya 4, khutbah yang kedua rukunnya 5. Puji, salawat, wasiat, ayat, tu khutbah pertama. Khutbah yang kedua puji, salawat, wasiat, ayat, doa. Ini yang dibaca dalam khutbah. Jadi kalau si khatib tu berkhutbah, alhamdulillah, 1 puji, wassalatu wassalamu ala rasulillah, 2 salawat, faya ayuhan nas ittaqullah, wasiat. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Duduk lah sah khutbah tu. Rukun pertama baru togak pulanya balik, dibaca pula darinya 5 rukun. Alhamdulillah, rukun pertama. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, rukun kedua. Faya ayuhan nas ittaqullah, rukun ketiga. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, 4. Yang kelima doa, Allahumma fil lil mu'minina wal mu'min. Jadi khutbah tu 2 minit selesai. Jadi mana yang khawatir salat di rumah, kami tak biasa khutbah ustaz, buat macam tu 2 minit. Pokoknya rukun khutbah terpenuhi. Rukun khutbah 4 di khutbah pertama, 5 di khutbah yang kedua. Semua bisa itu. Puji kepada Allah, salawat kepada Nabi, rukun yang kedua. Yang ketiga membaca wasiat, yang keempat ayat. Nanti yang kelima doa. Jadi khutbah tu memang Nabi jarang panjang khutbah. Nabi khutbahnya ringkas saja. Maka dalam beberapa rawi ini, wa yutilus salah wa yaksurul khutbal jumu'iyah, Nabi meringkaskan khutbah, yang Nabi perpanjang adalah salat ketika Jumaat. Begitu dia. Jadi jangan takut pula kita lagi, ustaz kami tidak ada yang pandai khatib ustaz, tapi kami mesti salat Aid ini di rumah ustaz. Macam mana caranya? 2 cara. Pertama pakai khutbah buat seperti tadi. Yang kedua tak pakai khutbah, langsung saja salat bersama-sama dengan salat berjamaah. Ulama sebagian mengatakan hukumnya boleh, jadi tanpa pakai khutbah gitu. Ya, masalahnya beda. Orang yang bisa berkhutbah, bisa berdiri depan orang ramai memberi bayan, itu beda dengan orang yang tak bisa. Kalau orang tak bisa, walaupun depan keluarganya, depan anak bininya, togaknya ceramah tu, pipis dia buat ni, memang tak pernah sama sekali. Dicuba depan, walaupun depan anak isteri, tak bisa. Itulah ada pula sebuah sebuah haibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia mampu berbicara di depan umum. Wa sunnah min ba'di tirfa ila thalathat tasyrik, dan disunnahkan sampai hari yang ketiga daripada hari tasyrik, antukammala, bahwa disempurnakan. Jadi afdalnya memang tanggal 10 tu afdal. Afdal menyembelih itu tanggal 10 Zulhijjah. Berarti hari ini kita dianjurkan menyembelih.
Tapi waktu yang disunnahkan itu di 3 hari. 3 hari hari tasyrik. Hari tasyrik itulah dia 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Itu dia. La yadkhuluha al-qara li'annaha dhatul waqt was-sabab ila thalath. Jadi ini pada salat Aidil Adha. Bagaimana pada hari tasyrik? Dianjurkan juga kita menyembelih setelah terbitnya matahari atau tidak? Kita nak menyembelih besok. Kalau menyembelih hari ini, memang dianjurkan kita ketika terbit matahari, kita salat, setelah salat baru kita menyembelih. Tapi bagaimana dengan 3 hari tasyrik? 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Apakah dianjurkan juga kita menunggu matahari terbit baru menyembelih, atau sebelum matahari terbit sudah boleh kita menyembelih? Maka oleh karena itu sunnah hukumnya, tidak mesti, tidak wajib. Sunnah hukumnya di hari tasyrik itu ketika matahari sudah terangkat barulah kita melaksanakan sembelihan. Jadi kalau kita nak menyembelih besok, itu boleh-boleh saja sebelum waktu subuh, silakan, tidak apa-apa. Cuman disunnahkan setelah matahari terangkat baru kita melaksanakan ibadah kurban, gitu dia. Sawaun lail wan nahar, baik menyembelihnya malam atau siang, itu hukumnya sama di hari tasyrik, maksudnya di hari tasyrik, tapi di malam takbir belum boleh. Naam, wa yaqrahu zabhu lailan li'annahu qad yukhti'ul muzbih wa li'anna al-fuqara la yahduruna fihi. Jadi menyembelih hewan kurban di malam hari itu hukumnya makruh dengan alasan pertama, yukhti', salah nanti tukang sembelih daripada menyembelih. Disangkunya beko kolah talia lah leher sapi, rupanya power kawan, rupanya akan bahaya nanti itu. Atau mungkin sudah dianggapnya kepala kambing, rupanya tangan dia, rupanya bahaya menyembelih malam itu. Maka ulama mengatakan makruh hukumnya menyembelih di malam hari itu. Kemudian alasannya yang kedua, li'annal fuqara la yahduruna fihi, bahwa orang-orang fakir takkan mungkin dia bisa hadir di malam itu. Tak ada, orang-orang fakir jarang dia datang malam-malam, jarang. Wa huduruhum bin nahar, hadir mereka itu di malam, di siang hari. Itulah maka dibuat kita di siang hari, agak siang hari sedikit, agak pagi datanglah orang-orang fakir. Jadi memang kurban itu disyariatkan, memang disaksikan oleh orang yang berkurban dan disaksikan pula oleh orang-orang fakir. Kenapa orang-orang fakir menyaksikan? Setelah dia menyaksikan, dia dapat daging nanti. Dia dapat dagingnya. Mereka makan dagingnya sekali setahun, ketika itulah dapat perolehan makan daging. Falau zabaha qabla dhalika aw ba'dahu lam taqa'a udhiyah. Siapa yang menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah atau setelah hari tasyrik, maka tidak sahlah udhiyahnya. Naam, illam yazbahul wajib hatta kharajal waqt zabah qada'an. Tapi kalau seandainya kurbannya kurban wajib, bagaimana? Jadi seperti ini contoh kurban wajibnya. Nazar itu kan kurban wajib itu. Seandainya dia kurban wajib, seandainya anakku sehat, aku berkurban setahun ini. Rupanya dia lupa, baru dia ingat di terakhir hari tasyrik. Setelah salat asar hari tasyrik baru dia ingat bahawa dia kurban wajib. Bagaimana caranya? Wujuban qadaan. Boleh dia berkurban di setelah hari tasyrik, tapi sudah niatnya qada. Qada itu ya sama dengan salat. Salat qada, ada pula kurban-kurban qada dia. An wahidid dha'ni fa in kana lahu ahlul bait hasalah sunnatun li jami'ihim. Tengoklah bahawa bagi seseorang itu satu kambing bagi seseorang, atau bagi keluarganya dibolehkan dia dengan 1 ekor daripada onta. Ada 1 onta, kita ada 7 orang di rumah tu, pilih 1 onta, kurban 1 onta. Kemudian
Kalbaqari, seperti sapi juga. Ai la yajzi'u minhu illa mastakmala sanatain. Tapi ingat, sapi itu tidak sah kurbannya kecuali setelah sempurna usianya 2 tahun masuk 3. Jadi usia 2 tahun masuk 3 baru boleh sapi itu dikurbankan. Ikut kadang sapi-sapi yang 6 bulannya langsung digas dia. Karena badannya besar kata dia, dagingnya banyak. Tidak, ada ketentuannya dalam pandangan syariat. Istakmala, kalau usianya itu sempurna 2 tahun, kemudian masuk ke 3, walaupun 2 tahun 3 hari, 2 tahun 2 bulan, itu sudah boleh untuk dijadikan kurban. Tapi kalau kurang daripada 2 bulan, la tujzi, maka itu tidak dibolehkan. Jadi kalau kurang 3 bulan, kalau kurang 2 tahun, itu tak boleh. Tapi kalau lebih daripada 2 tahun, walaupun lebihnya itu 3 hari, itu dibolehkan. Lakin an sab'atil kafa, sapi itu untuk 7 orang kafat. Kafat ini boleh kabakarin, lakin anis sab'i kafat, seperti sapi bagi 7 orang maka itu memada. Boleh 7 orang 1 ekor sapi. Yang lucunya sekarang ni, ada orang yang sempat berdebat pula. Dia katakan 7 ini hitungan yang harus sempurna. Jadi kata dia, kalau tidak sampai 7 orang maka tidak usah sapi katanya. Jadi dalam arti kata tak sah sapi. Ini ada kemarin saya menyelesaikan masalah ini. Heboh di masyarakat itu antara pengurus panitia, yang kata pengurus tak sah kata dia. 1 ekor sapi itu kalau cuma 6 orang. Kata jamaah warga yang lain sah, tak apa-apa kata dia. Maka di sini disebutkan 7 itu bukan syarat yang mutlak. 1 ekor sapi pun 2 orang boleh, 1 sapi pun 4 orang boleh, tidak apa-apa. Syarat tidak syarat mutlak. Jadi jangan kita kaku bahwa 1 sapi itu nak 2 silakan, 1 sapi itu nak disemdak di 2 orang silakan, atau nak 3 orang boleh. Cuman lebih daripada 8, itu yang tidak dibolehkan. Begitu dia. Dia sudah ada haddad bilangan yang ditentukan, itu sudah ada. Jadi sempurna dia dengan 7. 7 itu 1 ekor sapi. Kalau usia onta, bagaimana usia onta? Usia onta dengan 5 tahun lebih, itu onta. Jadi onta itu baru boleh dia disembelihkan kalau usianya di atas 5 tahun. Kalau masih 4 tahun itu tak dibolehkan. Dan onta itu pun sama dengan sapi, an sab'atin ashkhas, itu bolehnya dengan 7. Jadi sebagaimana sapi bolehnya 7, onta bolehnya cuma 7 juga. Jadi yang paling afdal itu mana dia yang paling afdal? Yang paling afdal bahawa dengan 1 orang itu menyembelih dengan 1 ekor kambing. Itu yang paling afdal. Jadi 1 orang 1 ekor kambing, 1 orang 1 ekor kambing. Jadi kalau bertujuh kita lebih afdal 7 ekor kambing. Itu yang terlebih afdal dalam kacamata fikih. Tapi kalau dalam kacamata sosialnya jauh lebih bagus 7 orang tu 1 ekor sapi. Dari daging jauh lebih banyak daging seekor sapi dibandingkan 7 ekor kambing. Apalagi mudah mengerjakannya, lebih mudah 1 ekor sapi dibandingkan dengan 7 ekor kambing. Apalagi mudah, kemudian banyak daging. Kalau tulang lebih banyak tulangnya 7 ekor kambing ini dibandingkan seekor sapi. Cuman dalam kacamata fikih memang lebih afdal itu 1 orang itu 1 ekor kambing. Yang sembelihannya ini salamatahu min aibin wa yanqus lahmuha, itu selamat daripada aib dan kurus sedikit dagingnya. Jadi kalau beraib dia tak sah. Kalau punya aib atau beraib dia daripada hewan sembelihan ini, maka kurban tidak sah. Ini perlu diperhatikan oleh panitia mestinya ini. Panitia kurban wajib sekali dia untuk mengetahui mana aib-aib yang tidak dibolehkan itu. Pertama, aibnya itu aib mukha min syiddatil hadal, daripada hewan yang gila.
sapi gilo nak boleh tu? Ada sapi gilo ustaz, ada. Nampak orang tanduk aja dia nyonya nak ada, diam aja dah ngeletong-ngeletong taruh aja tu sapi gilo. Kalau dulu lah manusia ngeletong-ngeletong taruh aja kan sapi gilo, orang gilo yang nama tu kan. Harus diperhatikan itu. Gila tak boleh. Atau sapi tadi wa maradin, atau sapi tadi sedang dalam keadaan sakit, demam sapi ini, flu sapi ini, atau sapi ini sakitnya mungkin tak bisa berdiri, duduk saja, diam aja dia, disuruh berdiri tak mau, dipukul tak mau, berarti ini tanda sapi sakit, itu tak boleh dikurban, ganti dengan yang lain. Kadang pengurus-pengurus panitia kadang disembelih juga itu, padahal tak boleh itu. Dia sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan sakit, tak bisa dia berdiri, itu tanda dia sakit. Tak mau dia makan, itu tanda dia sakit. Atau corona pulanya mungkin kan, ada bisa tu. Kemudian dia memiliki apa ini, al-arjun, patah apa, daripada patah kakinya, atau daripada ya kaki, patah kakinya, jadi kakinya patah kaki, walaupun ketika penyembelihan nak disembelih dia lagi patah kakinya, tak jadi disembelih, tak boleh untuk dijadikan hewan kurban, begitu dia. Maka di sini disebutkan fil hal, katanya, walaupun ketika ingin disembelih, fa arjan bayinan lam tujzi, tak boleh untuk kita sembelih kalau sapi yang patah kakinya, apalagi yang diputuskan urat belakang lutut sapi itu. Saya pernah 3 tahun 4 tahun yang lalu lah ada penyembelihan hewan kurban di kita, karena sapi ini agak liar, sapi Bali, tak ada yang sanggup untuk mengikat sapi ini. Akhirnya ada satu orang panitia pakai pisau yang mungkin dia menengokkan ketajaman pisaunya, diputuskannya urat bagian lutut belakang itu. Diputuskannya, jadi sapi ini masih hidup, belum ada apa-apa untuk nak mengikat, diputuskannya, barulah sapi tadi agak kaki depannya agak tak bisa berlari kencang lagi, barulah mereka ikat. Itu sebenarnya tak boleh lagi untuk kita jadikan sembelihan, itu termasuk aib itu. Atau kurang daripada salah satu daripada anggota tubuhnya. Apa contohnya? Seperti telinganya, terpotong telinga sapi tadi. Ini ada pertanyaan malam tadi ke saya ini. Ada telinganya terpotong atau tidak terpotong tapi ditindik. Kebiasaan orang Sudan. Orang Sudan itu menandakan sapinya dengan sapinya dilubangkan telinganya. Jadi kalau di awak yang dilubang telinga tu urang kan. Kalau di Sudan yang dilubangkan telinga tu sapi, dilubangkan telinganya pakai besi panas. Setelah itu tu dipasangkan tanda. Ada yang tanda warna merah, berarti sapi dia warna merah ini. Ada yang dipasangkan warna kuning, berarti sapi dia warna kuning. Ada yang dipasangkan itu warna biru, berarti sapi dia biru. Itu orang-orang Sudan. Kalau tanda itu sudah lama sebelum disembelih atau sebelum dikurbankan, maka itu boleh. Tapi kalau tandanya itu untuk menandakan sapi fulan peserta kurban, hukumnya tak boleh, itu haram, aib itu. Itu harus kita bedakan juga itu. Ini sapi ini untuk kelompok nomor 7, dilubangkanlah telinga ya, dibuatlah nama di situ dah. Itu tak boleh, itu termasuk bagian daripada aib. Atau sapi yang buta, termasuk aib. Hewan yang buta, kambing buta, tak bisa nyawa nengok dah. Atau hilang daripada beberapa daripada aliyah, seperti kukunya patah atau tanduknya patah, itu termasuk aib itu. Walaupun sesuatu yang tak bisa untuk dimakan. Apa contoh yang tak bisa dimakan? Ya seperti tanduk lah, tanduk kan tak bisa dimakan, kuku tak bisa dimakan. Tapi ini boleh makruh oleh sebagian ulama. Tapi kalau telinga tadi memang tidak. Dan yang kurus daripadanya, hilang dagingnya,
maksudnya tulang-tulangnya aja yang nampak daripada sapi-sapi tadi, binatang tadi, maka itu juga tidak dibolehkan. La tabsur syai'un nailan wal amsha wa hiya dha'ifatul basar ma sailanud dam wa dhatatil kay was sigharul udh wallati dhahaba ba'dal asnaniha. Kemudian yang pecah daripada tanduknya, pecah daripada kukunya, pecah daripada giginya, maka itu dibolehkan tapi hukumnya makruh. Itu ni. Baik. Bagaimana dengan memakan daging kurban? Ini kita harus fahami juga ini. Memakan daging kurban dua hukum. Pertama, sunnah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daripada kurban beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, setelah salat Nabi menyembelih hewan kurbannya, kemudian Nabi ambil daripada hatinya, kemudian Nabi bakar dan Nabi makan. Kedua, haram memakan daging kurban. Bagi siapa yang haramnya? Bagi orang yang berkurban dengan kurban wajib. Siapa orang yang berkurban wajib? Pertama, orang kurban nazar. Kurban nazar. Seandainya anakku sehat dari sakitnya, sembuh daripada sakitnya, maka aku bernazar berkurban tahun ini. Berarti kurban itu kurban nazar, kurban wajib. Memakan daging daripada kurban wajib itu hukumnya haram, tak boleh. Tak boleh dia memakan kurban daripada kurban wajib. Keluarganya boleh nak dia memakannya? Keluarga yang lain bolehkah dia memakannya? Boleh, dia yang tak boleh. Dia tak boleh, keluarga-keluarga yang lain boleh memakannya. Siapa saja yang dibolehkan memakannya? Membolehkan yang memakan daging daripada daging hewan kurban lil kafatil muslimin, bagi seluruh orang muslim, fuqara wal aghniya, baik dia orang fakir ataupun dia orang kaya, baik dia dari laki-laki atau perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa, boleh dia memakannya. Jadi silakan makan, tapi yang tadi ya, yang di pertama tadi. Memakannya tadi pun fayakulu sulusa wa tasaddaqa baki. Boleh dia mengambil itu sepertiga dari hewannya tadi. Jadi kalau kambing tu sepertiga boleh dia ambil oleh orang yang berkurban. Sebagi lebihnya boleh dia yang lebihnya dia bagikan. Berarti sepertiga dia ambil, selebihnya dia bagikan. Ini kalau kita menyembelih di rumah. Kalau awak menyembelih di masjid, diserahkan ke panitia, jangan ambillah sepertiga lah. Because dia agen panitia tu kawak sodo kau ambilnya ada angkunya panitia tu bagus. Ndak, ini kalau kita menyembelih di rumah. Kita sembelih di rumah, maka sepertiga daripada itu tu silakan. Boleh kita untuk memakannya. Selebihnya sedekahkan. Wa tasaddaqa baqi, dan selebihnya boleh kita untuk mensedekahkan. Tapi kata Imam Syihabuddin Ramli, wal afdal antasaddaqa bi kulliha illa luqman. Tapi yang paling afdal itu bahawa engkau sedekahkan seluruhnya kecuali cuma luqmah. Luqmah ini satu suap saja. Sembelih, setelah disembelih ambil untuk satu suap. Satu suap paling seorang, kau tanya kan? Satu suap, sekali makanlah gitu. Selebihnya sedekahkan. Gitu. Tak perlu dimasukkan ke kulkas. Kau pun dulu kulkas ni. Ada yang lebih parah di kampung gitu. Ini nak soto nyebut kurban lah. Apa tadi nak pernah soto berkurban. Jadi panitia tarui. Tapi selama 3 bulan itu ampen kain jamuran bini itu itu jadi jemuran daging tu. Padahal nak pernah berkurban. Iya, di kampung-kampung kita perhatikan. Apa tu nak pernah dia berkurban. Tiap tahun nak pernah dia berkurban. Tapi jemuran kain itu isinya daging saja isinya. Lewat belakang tu yang banyak lewat belakang. InsyaAllah di An-Nur nak ada lewat belakang. Tapi kalau pun ada, nampak betul tu. Kerana di tengah-tengah lapangan tu dibuat. Nampak. Ni Syanu ke mana tu? Itulah Ustaz hanya. Jadi tak bisa kita membawa itu, tak bisa. Jadi nazar, ya tidak boleh dia memakan. Boleh dia bersedekah. Jadi bagi orang yang berkorban, dia bersedekah, boleh dia mengambil sepertiga, selebihnya dia sedekahkan.
yang paling afdal itu dia sedekahkan seluruhnya kecuali cuma satu suap saja. Yatabarraku bi akaliha fa innaha masnunah. Itu yang sunnahnya. Tapi jangan tak kita ambil, jangan tak kita makan dari hewan kurban kita tadi. Bitabarrukan katanya, kita mengambil berkah daripada hewan kurban itu. Jadi hewan kurban yang kita kurbankan itu. Jadi kalau boleh, mana hewan kurban yang kita korbankan itu ambil sedikit. Ya agak satu suap dua suap, selebihnya serahkan kepada orang yang lain. Wa yatasaddaqa bi jildiha aw yantafa'u bihi fil isti'malih. Walahu i'arah wala bai'a wa ijarah. Insyaallah. Boleh apa katanya, disedekahkanlah daripada kulitnya agar bisa memberi manfaat kepada orang lain untuk memakainya, dan boleh meminjamkannya. Ketika kita sedekahkan ke orang lain, ambillah kulitnya, dibuatlah oleh orang kulitnya itu untuk apa? Untuk rebana, untuk gendang. Kita yang berkurban boleh meminjamnya, tapi tak boleh memilikinya. Meminjamnya boleh, pinjamlah kata kita kan, boleh. La bai'ahu wa ijarah, tak boleh pula untuk menjualnya atau menyewanya, tak boleh. Jadi kita punya rebana ini kita ambil dari kulit sapi kurban, bagus dia, disewa oleh orang, tak boleh. Dibeli oleh orang kulitnya tadi juga tidak dibolehkan. Bagaimana dengan hewan nazar? Nazar la yajuzu ayyakula. Hewan nazar tu tak boleh dimakan bagi orang yang bernazar, karena kurbannya adalah kurban wajib. Gitu dia. Jadi tak boleh untuk dia memakannya. Baik. Bagaimana dengan hewan kurban yang boleh orang kaya, boleh orang fakir tadi memakannya? Apakah kita memberikan kepada dia itu setelah dimasak atau sebelum dimasak? Hadzal firaqu. Inilah daripada hadza farqu. Ini adalah perbedaan antara udhiyah wal aqiqah, antara udhiyah dan akikah. Wa ammal udhiyah, adapun udhiyah maka tidak afdal untuk kita masak. Wa ammal aqiqah, dan adapun akikah itu afdalnya memang kita masak. Jadi udhiyah tak perlu dimasak, tapi kalau akikah barulah kita masak. Itu perbedaannya. Jadi akikah masak, sebab tu antar ke rumah-rumah orang tu akikah. Tapi kalau udhiyah enggak, kalau bisa masih berdarah-darah tu hantar ke orang. Itu namanya udhiyah. Kemudian apa kaitan akikah dengan udhiyah? Kan orang-orang banyak bertanya, sampai Imam tadi ada juga bertanya, saya belum akikah Ustaz, apakah boleh saya berkurban? Sebenarnya tak ada kaitannya. Tak ada kaitan antara akikah dengan udhiyah. Tak ada. Akikah ya akikah, udhiyah ya udhiyah. Mana yang terlebih afdal? Tentu terlebih afdal adalah udhiyah, kurban. Kenapa? Karena kurban waktunya tertentu. Pertama, dalil kurban ayat, sedangkan akikah waktunya boleh lapang. Kemudian dalilnya pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya belum berakikah Ustaz, mana yang saya dahulukan, berkurban atau akikah? Ya, berkurbanlah yang lebih didahulukan. Awak yang umur 30 kau perlu cara akikah lagi. Bolehkah kita mengakikahkan diri kita sendiri? Boleh, tapi lebih afdal lah berkurban lagi. Umur 30 kikahkan diri sendiri, itu mereka pas di marhabanan digendong dulu kan, ditahnik dulu tu. Apa yang dibaca oleh orang ketika dia menyembelih? Ini bagi si penyembelih. Dia membaca bismillahi Allahu akbar, Allahumma minka wa ilaika, Allahumma min fulan ibnul fulan, fulan fulan fulan, disebutkan oleh al-mazkur, yang sudah disebutkan, kata dia. Mazkur itu yang sudah disebutkan, yang sudah disebutkan oleh panitia tadi. Jadi ketika menyembelih nak perlu sabit nama orang-orang le tu. Ini ada sebagian yang agak sempit, ketika nak menyembelih sempat junya menengok kerote tu leha. Ikolah di siku nengok kerote sanu. Bekul ditanduknya, bekul dah kau bau tu dilajang lah. Maka tak usah lagi mazkur. Mazkur tu yang sudah disebutkan. Siapa yang menyebutkan? Ketua panitia tadi. Ya Allah, hadza min hadza udhiyah,
hadza minka wa ilaika fataqabbal minal madhkur, maka terimalah daripada orang-orang yang sudah disebutkan, disembelih langsung. Akikah bagaimana? Akikah pun juga seperti itu. Bismillah, Allahu Akbar, hadza minka wa ilaika. Sebutkanlah hadzal aqiqatul fulan, Allahumma hadzal aqiqatul fulan, Allahumma taqabbal, langsung kita sembelih. Kapan menyembelih akikah tu? Akikah tu disunahkan di hari yang ketujuh wiladati, ketika daripada lahirnya. Jadi pas di hari yang ketujuh disunahkan kita untuk memberi namanya, dianjurkan untuk menyembelih hewan atau mengakikahkannya. Walau sakatan au mayyita, baik anak tu anak yang gugur dalam kandungan, baik anak itu anak yang mati ketika dilahirkan, disunahkan mengakikahkannya dan disunahkan untuk memberi nama dengan nama yang baik. Jadi ada anak dalam kandungan umpamanya, atau ya gugur dalam kandungan atau mati umpamanya, mati setelah lahir mati, tetap disunahkan kita beri nama dengan nama yang baik. Kalau ingin pun mengakikahkan, disunahkan mengakikahkan. Kemudian di hari yang ketujuh juga kita dianjurkan untuk memotong daripada rambutnya. Zakaran kana au untha, baik dia laki-laki atau perempuan. Dan dianjurkan mencukurnya itu setelah menyembelih daripada hewannya. Jadi setelah disembelih hewannya tadi, barulah sang anak ini dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dengan timbangan emas, kemudian diberikanlah, disedekahkan seberatnya. Itu dalam hadis Nabi. Jadi Nabi menggunting kepala rambut anak cucunya, ditimbang dengan timbangan emas, ditukar dengan emas. Jadi anak kita umur 7 hari, gunting rambutnya di hari yang 7. Sembelih dulu kambing untuk dia akikah, kemudian gunting rambut dia. Setelah gunting rambut dia, tampung, ambil rambut tadi, bawa ke toko emas, tolong ditimbang, sampaikan ke orang toko emas, tolong ditimbang. Ada berapa beratnya? Ada 1 emas umpama berat rambut anak kita tadi, maka seuang yang 1 emas itu, itulah diberikan kepada orang-orang soleh. Itu namanya tabarruk. Sunnah hukumnya itu dalam hadis disebutkan. Itu yang jarang orang kita melakukan. Kita banyak akikah saja, yang gunting rambut, dibawa rambut ke toko emas, jarang. Berapa emas? Padahal itu disunahkan itu. Wa tasaddaqa bi zinatihi zahaban. Jadi dianjurkan untuk menukarkannya ke emas. Wal adzanu fil udhuni, dan dianjurkan azan pada telinga yang kanan dan iqamah pada telinga yang kiri, baik dia laki-laki atau perempuan, sebagaimana hadis di dalam Sunan At-Tirmizi riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal juga seperti itu. Jadi hadisnya sahih loh, kuat hadis tentang mengazankan anak di telinga kanan, mengiqamahkan di telinga kiri. Ini Wahabi ini kata dia tak ada, kata dia. Tak ada dah katanya. Hadisnya dhaif katanya. Buka, ceklah hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Cek hadis di dalam Sunan At-Tirmizi. Hadisnya kuatlah. Memang dianjurkan azan dan iqamah. Jadi ada juga ni Wahabi ini heran juga kita. Sampai berkelahi pula dia dengan mertua. Kata mertua, azankanlah tu, kata mertua. Kata dia tak perlu dah. Bid'ah katanya. Jadi kata apa? Wa antanya kayang katanya, dia azankan dulu ndak, kata mertuanya kepada menantunya. Dia azankan ndak? Azankan. Ayah berdosa telah mengazankan saya, katanya. Memang anak-anak gini kurang ajar. Dan memang disunahkan, dianjurkan, disunahkan untuk mengazankan, baik anak tu anak laki-laki maupun anak tu anak perempuan. Dianjurkan dia diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Memang Wahabi ini lain-lain pemahaman ni. Jadi kita waktu di rumah sakit Zainab dulu, kan tugas kita memang ketika ada anak lahir, memang kita minta untuk orang bapaknya mengazankan. Silakan azankan. Mana orang tuanya? Nak, saya tak mau azan lah Ustaz, kata dia. Kenapa? Nak, menurut saya tak ada azan-azan tu, kata dia. Dia salafi. Jadi keluarlah dia, diteleponnya perawat oleh istrinya. Mbak, ada Ustaz, Mbak tolong azankan anak saya, Mbak, kata dia. Tapi tak boleh sama suami anda tadi. Suami saya sudah pulang ke rumah, kata dia. Jadi nampaknya istrinya pun tidak sependapat dengan dia gitu.
Suami saya sudah pulang ke rumah, biarlah saya aja, tolong lambat, ada ustaz carikan ustaz untuk mengazankannya. Lai diazankan macam tu perangainya tu, apalagi tak diazankan tu macam buaya jadi perangainya tu. Lai diazankan buruknya perangainya tu. Lah diazankan, lah diqamatkan, lah ditahnikkan, lah diakikahkan, buruk juga perangainya lagi, apalagi tak diazankan. Ya Allah, kadang-kadang wa yusana, sunnahnya lagi tabkhuha, dimasak, tubikh bihalawan, dengan yang manis-manis, dengan yang enak-enak, supaya tafaul, supaya manis pula akhlaknya, supaya bagus pula perangainya, dan disunahkan untuk mensedekahkannya. Panjang tentang masalah akikah ini nih, ya, sampai kepada tak boleh memecahkan tulang kambing yang kambing akikah. Kalau kurban tak apa-apa, kambing akikah potong saja, tidak dipecahkan. Banyak pembahasan kita tentang akikah ini. Hadza wabillahi taufik. Baik, itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.